Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala qad sallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati wa madati wa karamati fid darin amin. Al-Muhadatul Hadiyata Asyarah, perbincangan pemaparan materi yang ke-11, yaitu Itmamul Haji wal Umrah, menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah oleh kalian akan ibadah haji dan ibadah umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in uhsirtum, maka jika kalian dikepung, maka jika kalian ditahan. Salah satu bentuk ditahan yaitu ketika Nabi tidak boleh datang ke Makkah ketika hajat, ketika Hudaybiyah. Termasuk salah satu bentuk ditahan hampir kemarin, jamaah haji dengan tiket wisata hampir ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi, tapi alhamdulillah dilepaskan kembali sehingga bisa haji. Haji koboi kemarin hampir bermasalah. Termasuk juga kalau antum mau pergi haji koboi, pergi ke sana umroh Ramadan, selepas itu menghilang, menyembunyikan diri bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah bernongol, pergi haji. Hati-hati kalau ditangkap polisi. Kalau ditangkap masuk kategori usirtum. Kalau nggak ditangkap, alhamdulillah bisa haji. Salah satu supaya bisa haji lebih cepat yaitu kerja jadi musiman, kerja musim haji, mendaftar jadi kerja musim haji, atau pergi ke TKI menjadi khidmat Masjidil Haram, pakaman pelantai, menjaga Zam-Zam, daftar setahun haji, pulang. Pilih yang mana? Atau fulus, siapkan uang banyak, atau peroda, jual sawah, jual ladang. Dan haji peroda tidak disarankan untuk haji atas penderitaan rakyat miskin. InsyaAllah tahun ini katanya akan ada perubahan. Kuotanya akan diberikan kepada yang berhak. Dulu kuotanya dikurangi, visa yang harus untuk haji reguler dijual, mereka ke travel diterima oleh orang-orang melarat, maksudnya konglomerat melarat di akhirat. Ini kezaliman yang ada. Khair. Jadi kalau kita ditahan, maka bayarlah apa yang mudah, mata yassara minal hadi, apa yang mampu daripada hadiah. Kalau mampu onta-onta, kalau nggak mampu onta sapi, nggak mampu sapi, kambing. Wala tahliku ru'usakum, jangan kalian cukur kepala-kepala kalian sehingga sampai hadiah di tempatnya. Sehingga sampai hadiah di tempatnya. Setelah disembelih hewan hadiahnya, maka cukur kepala. Hadiah itu harus disampaikan ke tanah haram, harus sampaikan ke tanah haram, kecuali hadiah dam muhsar, dam ihsar, denda karena ditahan, maka disembelih di mana kita ditahan.
Faman kana minkum maridan, maka siapa saja yang ada ia di antara kalian itu sakit, au adam mi ra'sihi, atau ada gangguan di kepalanya, misalnya kutu, fa fidyatun, maka bayar fidyah. Nah, di ayat ini ada sesuatu yang dibuang. Apa yang dibuang? Kalau kamu sakit, jatuh kecelakaan sehingga perlu dijahit kepalanya, maka rambut akan dicukur. Atau kepalanya ada gangguan. Gangguan yang dimasukkan di sini seperti yang terjadi di zaman Nabi, yaitu satu sahabat itu kutunya menjalar ke lehernya. Karena terik matahari keluar kutunya sampai ke leher. Nabi bersabda, "Ayuzika hawamu?" Apakah kamu terganggu dengan hewan peliharaanmu ini? Hawamu itu artinya seranggamu. Apakah kamu terganggu dengan serangga yang ada di kepalamu? Katanya, benar wahai Rasul. Maka Nabi suruh sahabat itu mencukur rambut. Maka kalau kita cukur rambut karena jatuh terpeleset, karena mau lari-lari mencium Hajarul Aswad, atau terpeleset di sa'i sehingga kepala harus dijahit, maka rambut harus dicukur, atau banyak kutu, kepala dicukur, fa fidyah, bayar fidyahnya. Fa fidyahnya alat takhir min siyamin, puasa 3 hari, au sadakatin, atau sedekah 3 liter beras, 3 sok. 3 sok itu 3 kali lipat zakat fitrah, atau nusuk. Nusuk itu artinya menyembelih seekor kambing. Boleh pilih, boleh puasa 3 hari, boleh sembelih seekor kambing, boleh sedekah 3 sok. 3 kali 2,8 kilo. Fa idza amintum, maka apabila kalian aman, maksud aman, berhasil melewati perbatasan dan sampai di Makkah, lalu melakukan haji atau umroh, faman tamatta'a bil umrati, maka siapa saja yang tamattu', siapa saja yang melakukan senang-senang dengan umroh ke haji, maka membayar istaisara minal hadi, sesuatu yang mudah dari hadiah, dari hewan hadiah. Hewan hadiah ada 3 pilihannya: onta, sapi, kambing. Pilih mana yang mudah dari 3 itu. Bagi siapa? Bagi orang melakukan haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Apri Padil. Haji ngomong tuh yang tutup mulut, itu namanya. Terus haji tamattu adalah haji yang dikerjakan umroh dulu baru haji. Haji yang dikerjakan umroh dulu baru haji. Tak paham? Betulkan aja sendiri bahasanya. Itulah bahasa Afri. Haji yang dikerjakan umrah dulu baru haji. Betul kan? Jadi sampai di Makkah dia nggak haji dulu, umrah dulu. Setelah umrah kemudian haji. Itu disebut dengan haji tamattu'. Artinya bersenang-senang. Di mana letak bersenang-senangnya Angga? Nggak tahu. Di mana letak bersenang-senangnya Ilyas? Irfan, kenapa orang umroh dulu kemudian haji dikatakan bersenang-senang? Mana tak senangnya? Pahami. Ini agak pelan, nggak masalah. Haji, ketika kita melewati perbatasan miqat, kita wajib niat ihram. Apabila masuk ke kota Makkah dan kita melewati miqat, wajib niat ihram. Sudah? Miqat apa miqat?
tempat melakukan niat. Kalau ibarat lari itu adalah garis start. Garis start memakai baju ihram. Garis start meniatkan ihram, pakai ihram haji atau umroh. Nah, nggak boleh lewat di sana. Harus niatnya sebelum di sana atau pas di sana. Itu namanya mikot. Nah, mikot jamaah Indonesia itu namanya Yalamlam. Mikot untuk jamaah Indonesia Yalamlam. Nah, kalau Indonesia dari Indonesia langsung pergi ke Makkah dan langsung umroh, maka mikotnya di atas pesawat. Kemarin di atas pesawat apa? Enggak, di atas pesawat. Nah, jadi kalau di atas pesawat antum tahulah, buka celana, semuanya buka, pasang kain ihram, nyangkut di kursi pesawat. Sebelah sini mak-mak macam-macam lah kendalanya. Ribet pokoknya mikot di pesawat itu. Nah, kalau sekiranya mau mikot di pesawat, maka di Padang sini itu sudah dilepaskan semuanya. Pakai celana, pakai kain ihram, pakai jaket. Nanti pas lewat mikot, buka celana, buka jaket. Itu caranya. Tapi kalau kita duluan mendaratnya di Madinah, maka mikotnya di Zulhulaifah. Jadi pada intinya setiap melewati mikot harus niat ihram. Kalau tidak niat ihram kena denda. Nah, kalau orang tersebut niatnya adalah haji, pas masuk Makkah niatnya haji, maka dia tersisa lama. Tersisa lebih lama. Misalnya dia datang tanggal 1 Zulhijjah masuk Makkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru boleh pakai pakaian berjahit. Bayangkan tuh 10 hari nggak pakai pakaian berjahit, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh cabut rambut, nggak boleh motong kuku, nggak boleh jima, nggak boleh istimta, semuanya nggak boleh. 10 hari mampu? Enggak, banyak pelanggaran nanti. Hari ini garu-garu jenggot jatuh 3 seekor kambing. Besok pakai parfum, nggak sadar 2 ekor kambingnya. 3 hari jima, oh fasad hajinya. Fasad hajinya wajib qadha tahun ganti, haji wajib dilanjutkan, qadha wajib. Tuh masalahnya haji. Nggak bisa ulang lagi puasa fasad haji, ulang lagi ihram, nggak bisa. Nggak bisa diperbaharui. Beda sama salat. Salat rusak, batal wudu, ulang lagi. Oke. Tapi kalau haji sudah niat, fasad, rusak, itu nggak bisa diulang lagi kecuali tahun depan. Walaupun bisa kembali ke mikot. Kenapa? Dia sudah berpakaian dengan niat ihram haji. Nah, kalau dia umroh dulu, masuk ke Makkah tanggal 1 Zulhijjah, niat umroh, sampai di Makkah dia tawaf 7 kali. Selesai tawaf dia sa'i. Selesai sa'i, cukur rambut, pakai pakaian berjahit. Nah, nanti niatnya kapan lagi haji? Tanggal 8 cukup. Tanggal 7. Nah, tanggal 8 juga bisa. Tanggal 9 masih boleh. Katakan tanggal 8, 9, 10, 3 hari sudah boleh pakai pakaian berjahit. Maka ketika dia masuk mikot niat umroh, kemudian sampai di Makkah dia boleh pakai pakaian berjahit, kemudian dia tunggu baru niat haji. Niat haji di mana? Di mana niat haji? Di hotel, di tempat penginapan, nggak perlu keluar ke Ji'ronah sana. Dia bukan umroh, haji di mana kita tinggal situ niat, kan mudah. Nah, selesai dia umroh, kemudian besok hari dia bulan madu, kemudian dia minggu madu,
kemudian tahun madu, nggak ada kena denda dia. Itu yang namanya haji tamattu. Itu enggak mana tamattu. Di sana letak tamattunya. Khair. Jadi siapa saja yang tamattu dengan umroh dulu kemudian baru haji, maka harus bayar yang mudah dari hadiah. Disebut dengan dam tamattu. Apa dam tamattu itu? Apa dam tamattu? 1 ekor kambing minimal, 1 ekor sapi juga boleh, 1 ekor onta juga boleh. Apa yang mudah dari hewan hadiah? Hadiah itu apa? Hewan ternak yang dibawa dari kampung, dihadiahkan ke Masjidil Haram. Itu nama hadiah. Maka Nabi membawa onta dari Madinah, kemudian sebagian onta Nabi dari Yaman, dibawa oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, totalnya 100 ekor onta. Itu namanya hadiah. Nah, kalau kita nggak mungkin bawa di Indonesia, mana mau bawa kambing di Indonesia? Maka kita beli di sana. Ada yang menyarankan jangan menyerahkan uang hadiah kecuali kepada orang yang dipercaya. Jangan menyerahkan dam kecuali pada orang percaya. Nah, beli sendiri, sembelih sendiri, itu lebih bagus. Atau kita melihat penyembelihannya. Ini lebih hati-hati untuk dam tamattu. Antum bayangkan tuh, dari seluruh jamaah haji rata-rata di seluruh dunia pakai sistem tamattu. Kalaulah ada jemaah haji 1 juta, berarti 1 juta ekor kambing harus sembelih tanggal 10 Zulhijjah untuk haji tamattu. Bisa saja kambing yang sama atas nama antum juga atas nama orang lain. Akhirnya haji kita rusak kalau tidak mau berhati-hati. Nah, di sini kadang-kala ada juga nanti tiket masuk neraka lewat penyalahgunaan tamattu oleh penanggung jawab. Harusnya 1 juta kambing dibelikan 500.000 kambing. Nah, 500.000 masuk kantong tiket ke neraka. Bisa saja hal itu terjadi. Khair. Yang pikirkannya itu, pikirkan diri sendiri. Pastikan dam tamattu disembelih, nampak disembelih oleh mata kita, oleh mata kepala kita. Nah, famalam yajid, siapa saja yang tidak mendapatkan uang, dah ingat dia dam, dah banyak beli oleh-oleh, pas tanya dam, mana uang dam? Oh lah, habis uang. Khair, berarti dia nggak punya uang. Maka damnya adalah siamu salasati ayam fil hajj, puasa 3 hari di haji, puasa 3 hari sedang haji, wasab'atin, dan 7 hari apabila kalian sudah kembali. Apa maksudnya puasa 3 hari di saat haji? Nah, selama kita belum tahallul, masih dalam melaksanakan ibadah haji puasa. Sementara jamaah haji dianjurkan tidak puasa tanggal 9, kemudian tanggal 10 haram puasa, tanggal 11, 12, 13 haram puasa, tanggal 10 kita dah berhenti dari haji karena sudah tahallul awal. Tanggal 9 dianjurkan tidak puasa karena wukuf di Arafah. Nah, bagi kita yang melakukan haji tamattu tidak punya uang bayar dam, dianjurkan niat hajinya supaya bisa puasa 3 hari. Tanggal 9 nggak puasa, tanggal 8, tanggal 7, tanggal 6. Nah, 5 sebelum fajar niat haji. Tanggal 5 Zulhijjah sebelum fajar terbit niatkan haji. Setelah niat haji, mandi dulu, wudu, pakai baju ihram, niat haji dari hotel, dari penginapan. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan?
Setelah niat haji tanggal 5 apa yang bisa dilakukan? Nggak ada satupun yang bisa lakukan. Tawaf nggak boleh. Nah, tawaf harus setelah wukuf di Arafah. Kalau belum wukuf nggak ada istilah tawaf. Nah, ingat ranhat, ramyu, halku, nahar, tawaf. Jadi setelah wukuf baru ada tawaf. Berarti tanggal 5 itu kita santai-santai saja, tapi udah pakai baju ihram. Nah, kita puasa tanggal 5 puasa, tanggal 6 puasa, kita kan niatnya tadi subuh tanggal 6 kan? Sebelum fajar. Berarti tanggal 6 puasa, tanggal 7 puasa, tanggal 8 puasa. Ini maknanya salah satu fil haji. Tanggal 9 jangan puasa lagi. Karena tanggal 9 dianjurkan tidak puasa. Yang sunnah puasa Arafah itu bagi orang yang tidak haji. Bagi yang haji nggak sunnah puasa. Harus makan untuk kuat berzikir pada zuhur sampai tenggelam matahari di Arafah. Sudah? Pahami pelan-pelan saja. Kapan niat hajinya? Tanggal 6 sebelum fajar. Nah, tanggal 6 sebelum fajar berarti tanggal 5 itu. Ya, tanggal 5. Tanggal 6. Tanggal 6 sebelum fajar. Nah, selesai niat haji fajar terbit, langsung ya puasa. Saya puasa dam tamattu. 6, 7, 8. 9 buka, wukuf di Arafah. 10 haram puasa. 10 udah keluar daripada ibadah haji. Itulah makna salasati ayyamin fil hajj. Puasa 3 hari sedang haji. 7 harinya lah kah? Idza raja'tum, apabila sudah kembali ke Indonesia, dijemput oleh keluarga di Bandara Minangkabau. Kemudian sampai di rumah diadakan syukuran. Nah, mendoa, selesai mendoa, besok hari puasa 7 hari berturut-turut. Nah, itu makna sabatin idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah, itu menjadi 10 yang sempurna. Itu yang mana? 3 tambah 7, 10 yang sempurna. Kenapa disebut 10 yang sempurna? Nah, dia bab na'at. Itu namanya na'at untuk taukid. 10 yang sempurna. Itu puasa zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Demikian orang yang melakukan haji tamattu didenda bagi orang yang tidak adalah keluarganya itu hadir penduduk Masjidil Haram. Hadiri artinya penduduk Masjidil Haram. Jadi kalau yang melakukan haji tamattu adalah orang Makkah, nggak didenda. Nah, yang didenda itu kalau dia bukan keluarganya penduduk Masjidil Haram. Siapa yang dikatakan penduduk Masjidil Haram? Yaitu orang yang jarak rumahnya dari Masjidil Haram tidak sampai masafah qasar. Nah, tidak sampai 144 kilo. Itu kalau dia jaraknya masih bisa 144 kilo, maka dia tidak wajib kena denda. Nggak boleh didenda. Oh, tidak adil hukum. Di mana letak tidak adilnya? Sangat adil sekali. Bagi orang yang rumahnya lebih pada masafatul qasar, itu syarat wajib haji punya uang untuk transportasi. Tapi bagi orang yang hadir Masjidil Haram, nggak perlu uang untuk transportasi, harus jalan. Penting sehat ya. Di sana letak keadilannya. Nah, jadi kalau dia penduduk Masjidil Haram, itu nggak ada bahasa punya uang, ada kendaraan. Ada nggak ada kendaraan, dia wajib haji sekali seumur hidup. Kenapa? Jarak dianggap dekat. Di sana letak keadilan. Nah, Anda yang jauh, kami kasih keringanan. Ada ongkos baru wajib. Kalau nggak ada ongkos nggak wajib. Tapi kalau tamattu, denda.
Anda dekat Masjidil Haram, nggak ada bahasa ongkos. Bagaimana harus wajib. Nah, tapi keringanannya tamattu, tidak kena denda. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha dahsyat hukumannya. Nah, dengan Allah jangan macam-macam. Nah, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu ada beberapa bulan yang diketahui. Haji ada beberapa bulan yang diketahui. Irfan, apa saya bulan haji? Safirullah, apa saya bulan haji? Fatur Rahman, apa saya bulan haji? Al-hajju ashur, haji itu beberapa bulan. No, paham? Zulhijjah saja. Ini beberapa bulan, itu baru 1 bulan. Hah? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 3 bulan untuk haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Apa maksudnya 3 bulan untuk haji? Bukan berarti boleh pergi haji bulan Syawal. Oh, saya haji bulan Syawal sajalah. Ada haji bulan Zulqa'dah? Enggak, wukufnya tetap tanggal 9. Wukuf tetap tanggal 9. Kemudian melontar Jamrah Aqabah tetap tanggal 10 Zulhijjah. Apa maksud 3 bulan haji? Artinya pada bulan tersebut sudah sah niat haji. Nah, sudah sah niat haji. Itu antum kalau mau mujahadah lagi, niat haji bulan Syawal. Nah, aku niat haji dan ihram lillahi ta'ala bulan Syawal, sebulan nggak pakai pakaian berjahit. Kemudian bulan Zulqa'dah nggak pakai pakaian berjahit, tambah 10 hari bulan Zulhijjah, 2 bulan 10 hari nggak pakai pakaian berjahit. Pulang ke Indonesia dan santai aja dia. Nah, mana panjang jenggot itu? Jangan jenggot, kumis. Di sini 2 bulan nggak boleh ngomong kumis, 2 bulan setengah. Kuku, rambut, udah acak-acakan. Kalau disisir gugur, kena denda. 2 bulan 10 hari. Inilah yang didalil oleh para ulama. Sesuatu dikatakan mendekati sesuatu itu sudah boleh katakan 3. 2 bulan 10 hari sudah boleh katakan ashur. Nah, berapa punya antum? 2,5. 2,5 itu sudah boleh bilang 3. Faman farada fihinna, siapa saja yang fardu, siapa saja yang fardu padanya 3 bulan tersebut akan ibadah haji, artinya memfardukan haji kepada dirinya di 3 bulan tersebut, fala rafasa, jangan berkata-kata kotor, wala fusuqa, jangan berbuat fasik, wala jidala fil hajj, jangan berbantah-bantahan dalam haji. Ini kesabaran diuji. Kadang-kadang terlambat makan. Nah, diuji oleh Allah. Mana kepala kloter? Mana makan kami nih? Nah, kadang-kadang nggak dapat tenda untuk menginap. Nah, kadang-kadang terlambat jemputan. Seperti haji tahun kemarin. Nah, itu banyak yang mati di jalan-jalan Arafah. Ada yang mati di kursi roda, nunggu orang jemput. Ada yang tidur di jalan dan mati. Tahun kemarin itu rata-rata haji koboi. Nah, kenapa cuaca terlalu panas? Maka apapun kondisinya pada saat itu nggak boleh jidal.
Nggak boleh datang pada si fulan. Mana ada penanggung jawabnya? Haji fulus apa ini? Haji Proda apaan? Mana fasilitas yang kamu janjikan itu? Bohong. Ini yang akan ada nanti di dalam perjalanan ibadah haji. Sabar. Nah, begitu juga jangan debat-debat sama polisi haji. Nah, pernah debat apa? Jangan debat sama mereka. Apalagi sama kawan satu asrama, termasuk kawan satu bis. Nah, itu akan dipancing, akan diuji oleh Allah. Wajidala fil hajj. Maka sabar saja. Kalau mau debat nanti udah pulang ke Indonesia. Kamu kemarin waktu apa saja harus sekarang balas. Nah, wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan pasti mengetahui akannya oleh Allah. Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan pasti mengetahui akannya oleh Allah. Walaupun kawan tidak sempat mengucapkan terima kasih, walaupun dia tidak menyadari kita sedang berbuat baik kepadanya, tidak ada masalah. Nanti Allah akan mengetahuinya. Wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Itu bekal terbaik. Banyak uang itu di hutan nggak bisa pakai uang. Nah, mana mau belanja di mana? Mau di ATM mau ambil uang di mana? Ketika tsunami nggak bisa pakai uang. Kalau sudah dikubur nggak ada cerita uang. Tapi kalau bekalnya takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan solusi dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Wa ja'aluhu min amri yusra, Allah jadikan urusannya mudah. Nah, dikubur aman dia. Tsunami enggak kena tsunami karena bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab, takutlah kalian kepadaku wahai orang yang punya akal. Hanya orang yang punya akal yang mengetahui Allah itu maha segala-galanya. Laisa alaikum junahun, tidak ada terhadap kalian itu dosa. Antabtau fadlam min rabbikum, bahwa kalian mencari anugerah dari Tuhan kalian, bahwa kalian mencari karunia dari Tuhan kalian. Ini kombinasi pembahasan yang kita bahas tadi di dalam kitab Asbah wan Nadhair. Di sana dikatakan kalau niatnya pergi haji untuk berdagang, maka nggak ada pahala hajinya. Tapi kalau betul-betul niatnya pergi haji hanya untuk haji, tapi di sana ada kesempatan dia berbisnis, lalu dia lakukan, itu tidak ada masalah. Itu maknanya tabtahu fadlam min rabbikum. Fa idza afattum, apabila kalian sudah berangkat dari Arafat, fazkurullah, ingatlah oleh kalian akan Allah di dekat Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu adalah nama sebuah gunung. Nah, namanya Masy'aril Haram sebelum kita pergi ke Mina. Dari Arafah kita akan berangkat ke Mina. Dari Makkah kita berangkat ke Arafah. Sebelum Arafah mampir dulu di Muzdalifah. Nah, wattaquni, mana? Wazkuruhu kama hadakum. Ingat oleh kalian akannya Allah sebagaimana Allah telah bimbing kalian, sebagaimana Allah telah beri hidayah kalian. Wa in kuntum min qablihi, walaupun adalah kalian dari sebelumnya dapat hidayah, sungguh termasuk orang sesat. Kita sebelum dapat hidayah dari Allah termasuk orang sesat.
Jadi dengan hidayah Allah secara bertahap adalah pengembangan diri, pendekatan secara bertahap kepada lebih baik. Nah, dulu salaman yang perempuan, sekarang nggak mau lagi. Itu termasuk wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Nah, dulu dia telepon anak orang, sekarang udah nggak mau lagi, ditelepon pun nggak mau ngangkat. Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Berarti kamu dulunya sebelum dapat bimbingan Allah masuk orang sesat. Judi pernah, kecil-kecilan misalnya. Nah, main kelereng kan judi kecil-kecilan. Cabut-cabut itu yang nomor-nomor yang di dinding kedai itu, nomor hadiah apa gitu. Cabut tali banyak-banyak itu. Nah, judi, main ular tangga, diharamkan oleh ulama. Nah, itu termasuk minal dhalin. Banyak level-level dolinnya, ada yang parah dolinnya, ada yang dolin-dolin dikit. Nah, ngambil makanan di kantin, di SD, SMP, nah, SMA, di SD, nah, korpulado, pupua, bawang, tenan, itu termasuk minal dhalin sebelum dapat hidayah dari Allah. Khair, yang pada intinya manusia itu termasuk dhalin, tapi dhalinnya bertahap, beda-beda. Sebenarnya dikatakan dalam surah Ad-Duha, di kitab kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Apa kata Allah? Wa wajadaka dhallan fahada. Allah temukan kamu sesat. Nah, sesat di sana enggak sama sesat kita itu. Yang diartikan sesat Nabi itu sesat kita. Sesat Nabi di sana itu termasuk hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Khair. Jadi sesat dan bahasa di sana artinya ketergelinciran, kekurangan Sayyidina Muhammad pada saat itu sudah lebih pada makam kamal bagi kita pada umat. Summa afidu, kemudian berangkatlah kalian min haitsu afadan nas, dari mana berangkatnya manusia. Kemudian berangkatlah kalian dari mana berangkatnya manusia, dan istighfarlah kepada Allah. Ini dah selesai ibadah hajinya, ini dah hampir selesai, sudah wukuf di Arafah, tinggal istighfar. Apa yang diistighfarin? Mungkin ketika di Arafah tidak terlalu maksimal sesuatu yang dilakukan. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi selesai ibadah, selesai pada puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, kemudian berangkat ke Masyaril Haram setelahnya, justru diminta oleh Allah istighfar. Bukan alhamdulillah, tapi astaghfirullah. Selesai solat, astaghfirullah. Selesai solat, astaghfirullah. Selesai makan, harusnya istighfirullah, astaghfirullah juga. Nah, selesai solat saja astaghfirullah, selesai haji astaghfirullah. Artinya selesai melakukan ibadah tidak kita merasa yakin ibadah telah sempurna, pasti ada kekurangan di dalamnya, sehingga kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan, wa in kana kasran in kana wa kasran illa jabarta, kalau ada pecah amalan kami engkau tambah, wa nuqsanan illa akmalta, kalau kurang engkau sempurnakan. Fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah menunaikan rangkaian ibadah haji kalian, apabila kalian telah menunaikan manasikakum, rangkaian ibadah haji kalian, fazkurullah, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzikrikum aba'akum, seperti menyebutnya kalian, mengingatnya kalian akan nenek moyang kalian, atau asyadda dzikra, lebih di segi mengingat.
Nah, selesai haji ingat Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir. Faminan nas, maka di antara manusia ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya, sampai di situ saja doanya. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya di akhirat dari bagian. Hanya minta dunia doang. Bagi haji untuk apa? Itu dunia, nggak ada niat akhirat. Boleh nggak 3 hari saja haji? Nggak bisa Pak, 5 hari. Oh iya 5 hari, pokoknya yang paling cepat lah. Dia nggak perlu lama deh, yang paling cepat. Yang penting saya bisa haji. Itu apa itu? Biar enak ditulis ha. Jadi orang milihnya enak. Nah, haji insinyur fulan kan enak tuh. Ditulis di baleho. Jadi banyak orang milih kalau ada haji. Nah, itu berarti cari dunia. Dapatlah di dunia. Nggak dapat akhirat. Dunia dapat, akhirat nggak dapat. Nah, di antara mereka ada orang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb, berikan kepada kami dunia ini hasanah dan di akhirat hasanah. Apa hasanah dunia? Hah? Apa itu hasanah dunia? Hah? Imam Ali katakan puasa di terik matahari, tahajud di malam yang dingin. Itu hasanah dunia versi beliau. Nah, hasanah Nabi SAW ada lagi versi. Jadi hasanah yang kita niatkan itu beda-beda. Nah, ada Rabbana atina fid dunya hasanah, kebayang dia motor besar. Rabbana atina fid dunya hasanah, bini. Rabbana atina fid dunya hasanah, kedai laris. Macam-macam tuh Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak ada masalah. Yang penting yang halal-halal saja. Niatkan saja hasanahnya apa saja. Nah, wa fil akhirati hasanah, di akhirat hasanah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar, hindarkan kami dari azab neraka. Nah, mereka yang memikirkan dunia dan akhirat, ulaika lahum, mereka tersebut, bagi mereka itu ada bahagian dari sesuatu yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, Allah Maha cepat menghisabnya. Wazkurullah fi ayyamin ma'dudat, ingat oleh kalian Allah pada hari-hari yang berbilang-bilang. Maksud hari berbilang-bilang di sini adalah 13, 12, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu maknanya ayyam ma'dudat. Itu gunanya untuk berzikir mengingat Allah, diisyarat dengan melontarkan batu. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar 7 kali di Jumratul Ula, beranjak ke sebelahnya Jumratul Wusta, beranjak ke pinggirnya Jumratul Aqabah, hari 11, 12, 13. Jadi zikirnya 21 kali setiap hari. Bismillah Allahu Akbar. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih, siapa saja yang terburu-buru pada 2 hari maka tidak ada dosa terhadapnya. Dia mau cuman hari 11 dan 12 saja, selepas hari 12 mau pergi ke Makkah, enggak dosa. Itu disebut dengan nafar awal. Kalau istilah kitab fikihnya adalah nafar awal. Dengan syarat dia harus tinggalkan Mina sebelum matahari tenggelam. Itu syaratnya. Tapi kalau matahari sudah tenggelam dia masih di Mina, nggak boleh tinggalkan Mina, melainkan harus tidur di malam tersebut dan melontar jumrah besok tanggal 11, yaitu setelah zuhur. Nah, di sini terjadi lagi kekeliruan di jamaah kita. Dia pergi melontar jamroh pagi-pagi. Nah, pagi-pagi lontar jamroh. Enak lontar jamroh tanggal 11, nggak ada orang. Iyalah, kamu aja Indonesia yang lontar tanggal 11 pagi. Orang semuanya ba'da zuhur.
Nah, pagi-pagi bagus bu, nanti nggak susah ibu injak-injak. Nah, itulah perangainya pembimbingnya, yang bimbingnya itu yang ngarahkan. Jadi kalau kita pun dibimbing pagi-pagi, nggak boleh, nggak sah kecuali ba'da zuhur. Kalaupun capek tanggal 11, jangan pergi tanggal 11. Jangan pergi tanggal 12. Pergi saya tanggal 11. Tanggal 13. Orang tuh udah banyak ke Makkah. Tanggal 13 tuh udah mulai kosong. Nah, lontar daripada hari 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali. 7. Belok lagi. 7. Mutar lagi. 7. Selesai. 11 doang kita ngaji. Kalau tua, kalau nggak mau berdesak-desakan. 13 itu ada kemungkinan sudah banyak yang berangkat ke Makkah, tinggal mungkin beberapa orang saja. Kita qadha 11-12-nya di hari ke-13. Ini solusi, tapi jangan buat solusi pagi-pagi, belum tiba waktunya. Nah, itu maknanya ta'ajjala fi yaumain, hanya melontar tanggal 11-12. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih, siapa saja yang memundurkan, artinya pulangnya ke Makkah tanggal 13, juga tidak ada dosa terhadapnya. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, wa'lamu, dan yakinilah sesungguhnya kalian kepada Allah akan dikumpulkan. Nah, khair, sudah kebayang? Sudah kebayang rangkaian ibadah haji? Nah, semakin cepat kebayang, semakin cepat perginya. At-tahlilul lafzi, merungkai lafaz. Uhsirtum, mana perkata yang sulit. Uhsirtum diambil kalimat ihsar. Menurut bahasa maknanya adalah man'u, dicegah. Habsu, ditahan. Yuqalu, dikatakan hasarahu anis safar, menahan ya seseorang, akannya seseorang dari safar. Wa ahsaru anhu, artinya idza habasahu, apabila menahan ia seseorang akannya seseorang. Apabila menahan ia seseorang akannya seseorang, maksudnya orang beda itu. Wa manahu, dan mencegah ia seseorang akannya orang lain, itu disebut dengan hasara. Kalau syair, wa ma hajru laila antakuna taba'adat alaika wala an ahsaratka syuwul. Wa ma hajru Laila, nggak tahu arti syairnya. Qala fil lisan, berkata pengarang kitab Kamus Lisanul Arab, ihsar an yusarul haju, bahwa ditahan orang melakukan haji dari bulughil manasik, menyampaikan rangkaian manasik, menyampaikan rangkaian ibadah haji. Kenapa ditahan? Bimaradin, dengan sebab sakit, au nahwihi, atau seumpamanya, karena datang dengan visa ziarah, karena datang dengan visa melancong, tiba-tiba digunakan haji, dilakukan pemeriksaan, tertangkaplah dia dan dipenjarakan, akhirnya tidak bisa berangkat menunaikan rangkaian ibadah haji. Berkata Imam Azhari dan Abu Ubaidah, berkata Imam Farra, orang Arab, taqulu lilladhi yam'anuhu khawfun, berkata ia orang Arab, taqulu fa'ilnya hiya, kembali arabu, berkata ia orang Arab kepada seseorang yang menghalang akannya oleh rasa takut, menghalang akannya oleh sakit.
dari sampai ke menyempurnakan hajinya atau umrohnya dengan kalimat qad uhsir, sungguh dia telah ditahan. Ada jamaah haji dirawat di rumah sakit karena asam uratnya kambuh, atau karena jantung, atau karena sesak nafas, akhirnya dirawat di rumah sakit dan tidak bisa melakukan ibadah haji. Orang Arab bilang kepada orang itu qad uhsir, sungguh dia telah ditahan. Nah, termasuk yang melakukan haji-haji koboi itu. Nah, dia bersembunyi supaya nggak ditangkap oleh polisi. Nah, tidak ditangkap oleh pemeriksaan. Ada cerita seseorang melakukan haji secara visa ziarah, dia harus tahu jalan ke Makkah itu di jalan-jalan padang pasir. Nah, dia pernah jalan 3 hari 3 malam supaya nggak ketangkap. Nah, dari Makkah ke Arafah, kalau jalan normal habis dia, harus tahu jalan tikusnya. Nah, jadi pergi situ dulu atau ikut kawan yang sudah pengalaman jalan-jalan tikus. Nah, nggak ada transportasi lewat sana, harus jalan kaki. Ya, karena mentalnya mental pejuang, aman nih. Aman. Khair. Jadi karena sakit atau karena takut ditangkap, orang Arab bilang sama orang itu qad uhsir. Wa fil habsi idza habasahu sultan. Kemudian pada ditahan apabila menahan akannya oleh sultan. Kemudian qahir artinya manik. Qahir artinya manik. Orang yang memaksa artinya orang mencegah. Qad husira, sungguh telah dia ditahan. Ini memperkenalkan makna saja. Berkata Imam Azhari Abu Ubaidah, husira rajul fi habsi, telah ditahan seseorang di dalam tahanan. Wa uhsira fi safar, dia telah ditahan dalam safar karena sakit, atau inqita'in bih, terputus dengannya safar. Jadi di sini ada menggunakan bahasa ahsara yuhsiru ihsara. Kemudian ada menggunakan bahasa hasara yasuru hasran. Kalau menggunakan fi'il sulasi hasara yahsuru, ini ditahan di dalam penjara. Tapi kalau ahsara yuhsiru, ini ditahan karena faktor kondisi. Sakit nggak bisa berjalan, berarti ditahan, uhsira. Takut sehingga berhenti, itu uhsira. Ditangkap polisi, masuk penjara, itu hasoro. Nah, itu menurut Imam Azhari dan Ubaidah. Husira rajul fil habas, dihusir seorang laki-laki dalam penjara. Tapi kalau uhsira fis safar, itu min marad au inqita' bih. Banyak komentar ulama tentang kalimat mana ahsartum, uhsirtum. Kemudian kalimat hadiyu. Hadiyu ma yuhda ila baitillah, sesuatu yang dihadiahkan ke rumah Allah. Min badanatin, dari onta, au ghairiha, atau lainnya. Itu mana pada hadiyu. Asal hadiyu itu adalah hadiyun musaddad, ditasdidkan lalu ditakfif. Hadiyu asalnya hadiyu. Hadiyu itu jamak hadiyah. Hadiyatun, hadiyatani, hadiyu jamaknya, jamak taksir. Nah, hadiyu kemudian dirobah, iya-nya dibuang satu jadi takfif, jadi dia hadiyu. Itu asal usulnya. Mengatakan akannya oleh Imam Ibnu Qutaibah. Berkata Imam Qurtubi, sumiyat hadiyan, disebut dia hadiyu itu hadiah, li'anna minha ma yuhda ila baitillah,
karena sesungguhnya di antaranya hadiah itu ada yang dihadiahkan ke Baitullah. Ada yang dihadiahkan ke Baitullah disebutlah hadiah. Kemudian kalimat berikutnya, hatta yablugal hadiyu mahillah. Mahillah, al-mahillu dengan kasrah itu artinya maudi'. Maudi'il ladzi yahillu bihi nahrul hadiyi. Tempat yang halal padanya tempat menyembelih hadiah. Itu mana mahillah. Sampai hadiah di tempatnya. Apa itu tempat? Bacanya kasrah, artinya maudi', tempat yang halal dengannya tempat menyembelih hadiah. Apa tempat tersebut? Dia adalah tanah haram. Nah, yang penting tanah haram boleh menyembelih hadiah atau tempat ditahan. Maka Nabi ketika tidak boleh pergi melakukan umroh ditahan di Hudaybiyah, maka Nabi menyembelih hewan hadiahnya di sana, makanul ihsar. Nah, kalau kita ditahan di imigrasi ditahan karena paspor nggak cukup atau tidak suntik suntik apa? Bukan itu meningitis. Nah, pakai kartu kuning. Nah, itu aturannya beda-beda. Nah, ada yang ada aturan diwajibkan suntik, ada enggak. Nah, sekarang wajib. Nah, mesti suntik. Nggak ada kartu kuning, nggak boleh masuk. Paspor beda nama, nggak boleh masuk. Ketika di scan di Arab Saudi, orangnya dicari. Nah, dicari teroris, mirip dengan Imam Samudra mukanya. Itu bahaya. Nah, akhirnya dipenjara di sana. Nah, tempat penjara itu namanya makanul ihsar. Pada dia haji, mintakan kepada penjara untuk disembelihkan, dibelikan kambing, kemudian disembelih di sana, suruh masak sama mereka. Mudah-mudahan dilepaskan lepas itu. Nusuk. Nah, kalau dilepaskan selepas menyembelih hewan korban, hewan hadiah, dia harus niat baru lagi. Niat baru lagi, karena dengan menyembelih hewan nusuk, hewan hadiah, berarti dia sudah bebas daripada ihramnya. Tidak boleh pakai pakaian berjahit. Kemudian nusuk itu jamak naski, jamak nasika, dan dia nasika adalah zabiha, hewan sembelihan yang sukuhal abdulillah, yang menyembelih akannya hewan oleh hamba untuk Allah Ta'ala. Itu mana asal pada nusuk. Asal nusuk adalah ibadah. Nah, asal dari nusuk artinya ibadah, tapi mana khasnya adalah hewan sembelihan. Di antaranya firman Allah, wa arina manasikana, wahai Allah, perlihatkanlah kepada kami tempat-tempat ibadah kami, muta'abbidatina, tempat-tempat ibadah kami. Jadi nusuk ada dua makna. Nah, kalau dalam bahasa fikih, nusuk itu identik dengan haji dan umroh. Khudhu anni manasikakum, ambil oleh kalian dari aku, kata Nabi, cara praktek haji dan umroh kalian. Rafas itu artinya ifhash lil mar'ati bil kalam, berkata kotor kepada wanita dengan ucapan. Ifhash. Wa kullu ma yata'allaqu bi dzikril jima wa dawaih, setiap apa saja yang berkaitan dengan sebutan jima dan yang berhubungan dengannya, itu namanya fahish, rafat.
bahasa-bahasa yang sekitar jima dan yang lain-lainnya itu masuk rafas. Wa ansada Abu Ubaidah wa rubba asrabi hajijin kazmun anil lagha wa rafasit takallum. Rubba asrabi hajij, nggak tahu maksudnya apa. Fusuk itu dalam berbahasa ada khurud anisyik, keluar dari sesuatu itu fusuk. Keluar dari rumah itu fusuk, keluar dari kamar mandi fusuk, pokoknya keluar dari sesuatu namanya fusuk. Itu menurut lughah. Nah, menurut bahasa dikatakan fasaqatir rutbah telah fasik, telah keluar basahnya. Nah, artinya iza kharajat min qasriha, apabila dia sudah keluar dari kulitnya. Apabila sudah keluar dari kulitnya, ada rambutan yang sudah belah keluar dari kulitnya, itu namanya fasaqat, telah rusak. Menurut syara, fusuk itu adalah khurud an ta'atillah azza wa jalla, keluar dari mentaati Allah azza wa jalla. Di antaranya firman Allah pada hak iblis, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi, adalah si iblis itu dari kalangan jin, lalu dia fasik dari perintah Tuhannya, artinya keluar dari perintah Tuhannya. Yang dimasukkan dalam ayat adalah semua perbuatan maksiat. Semua perbuatan maksiat itu dianggap fasik. Kemudian jidal itu artinya khisam wal miraq bertengkar dan berdebat. Khisam berdebat, bertengkar, miraq sama. Wa yuksiru adah bainar rafaqah, wa yuksiru, dan sering ia jidal, adatan pada kebiasaan, bainar rafaqah, antara kawan satu rombongan. Rafaqah itu kawan sekali berangkat, kemudian antara khadam dengan pelayan dalam safar. Nah, dengan anak buah, dengan pelayan, dengan kaki tangan dari pegawai, petugas, itu biasanya jadi sasaran. Nah, kadang-kadang mau tahu juga kena. Nah, oleh jamaah haji atau jamaah umroh, pembimbingnya. Nah, pelayan di sana. Kadang-kadang itu orang hotel juga kena, padahal tidak tahu menau dia. Pernah sempur juga tuh pegawai hotel. Apanya udah kalut dia. Sama rombongan bermasalah, mutawi bermasalah, sama pegawai hotel juga bermasalah. Banyak dikomentari. Ini kalau di Indonesia punya jiwa sering melihat kekurangan orang, sampai di sana banyak yang kurang jiwa. Makanannya nggak kenal katanya. Ini hotel bintang apa ini? Nah, bintang 5 apaan? Bintang 2 nih, bagusnya Padang lagi, udah rendang. Ini ontang nggak masak dagingnya. Apa makan ke roti-rotinya? Kita makanan kucing, macam-macam. Nah, sampai di Makkah ketemu dengan orang pinjak dikit, kamu kok pergi mata? Itu orang-orang besar badan, minjak aja kayak gajah, punya perasaan, note aja terus. Itu aslinya di Indonesia gitu. Sampai di sana, terbongkar semuanya. Khair, maka kata ulama, hajikan dirimu sebelum berangkat haji. Jidal, dari sekarang latih tidak ada jidal.
di dalam safar dan dengan khadam. Zad ma yatazawwadu bihil insan, sesuatu yang berbekal dengannya oleh manusia, dari makanan kah, minuman kah, untuk perjalanannya. Wal murabbil bihi, yang dimaksud dengan tazawwadu di sini adalah tazawwad lil akhirah, tazawwudu lil akhirah, berbekal untuk akhirat. Bil a'malis salihah, dengan amal-amal soleh. Kata Aisyah, idza anta lam tarhal bizadin minat tuqa walaika walaqaita ba'dal maut man qad tazawwada nadimta ala an la takuna kamisli wa annaka lam tursi kama kana arsada. Apabila kamu lam tartahil atau lam tarhal, tidak berangkat, apabila kamu tidak berangkat ke akhirat dengan perbekalan dari takwa, lalu kamu jumpa setelah mati, siapa yang kamu jumpa? Man qad tazawwada, orang yang sudah berbekal, orang yang sungguh mencari bekal di dunia. Nadimta, kamu akan nyesal. Allah takuna kamisli, bahwa kamu tidak seperti dia. Wa annaka lam tarsad, dan sesungguhnya kamu tidak bisa meraih sebagaimana dia meraih. Kamu tidak bisa mendapatkan sebagaimana dia mendapatkan, baru nyesal nanti di akhirat kelak. Junah artinya harat, dosa, ismu dosa, diambil kalimat junuh. Junuh itu arti dasarnya mailu anil qasdi, condong dari tujuan, lari dari maksud. Sungguh telah terlalu maknanya. Afattum ay indafa'tum, kalian bertolak. Dikatakan qadil ina idzam tala'a, qadal ina'u idzam tala'a, telah qada, telah melimpah, fado telah melimpah oleh wadah apabila dia penuh. Hatta yang sabba ala nawihi, sehingga tumpah ia wadah, atas pinggir-pinggirnya. Ini gelas udah penuh, tetap diisi air, dia akan tumpah di pinggir-pinggirnya. Itu mana fado. Nah, seperti itulah manusia itu tumpah karena bubar di sebuah tempat perkumpulan, kemudian bubar berpindah ke tempat lain. Itu seperti air mengalir, air yang tumpah dari wadah. Itu mana afattum. Qala raghib fadal ma'u idza sala, fadal ma'u telah tumpah oleh air apabila dia mengalir, munsabban, keadaan jatuh. Tapi kalau ngalir di sungai, tempat yang datar, itu tidak dikatakan tumpah, dia jatuh, artinya di tempat yang tinggi jatuh ke bawah, itu namanya tumpah. Nah, seperti air mancur keluar turun ke bawah, itu yang dikatakan fadha. Nah, tapi kalau keluarnya di bawah bukan fadha namanya, itu bocor. Nah, berlubang. Dia keluarnya itu harus dari atas. Isi, keluar di atas, tumpah ke bawah. Itu mana munsabba. Faid itu ma'ul kathir. Faid itu ma'ul kathir, air yang banyak. Dikatakan ghaid itu dari faid, qalilun minal kathir. Ghaidun min faidin, qalilun minal kathir, itu maknanya. Ghaidun min faidin, ay qalilun min kathir. Kalau ghaidun qalil, kalau faidun kathir. Kalau soleh taat, kalau toleh tidak taat. Kemudian kata Allah Ta'ala, afattum min arafat, ay dafa'tum minha, kalian berangkat darinya Arafah. Bikasrati tasbihan, dengan banyak miripnya dengan faidil ma, tumpahnya air. Banyak miripnya dengan tumpahnya air, karena orang waktu itu berhamburan
Itu kalau dilihat seperti air mengalir. Berkata Imam Zamkhsyari, afattum ay dafa'tum bi kathrah. Kalian bertolak dengan jumlah banyak. Dan dianya dari ifadatul ma, menumpahkan air. Apa itu ifadatul ma? Sabbuhu bi kathrah, menumpahkannya dengan banyak. Jadi kalau kawan mandi kita siram segayung, itu belum afattum. Tapi antum ambil cat itu, isi penuh-penuh, tumpahkan ke kepalanya. Nah, itu baru afattum. Diguyur dengan air satu ember besar. Itu makna ada kalimat afattum. Asalnya adalah afattum anfusakum. Nah, kalian menumpahkan diri kalian. Artinya kalian beranjak. Lalu ditinggalkan, menyebutkan maf'ul bihnya, dibuang. Arafat itu adalah nama atau isim alam bagi mauqif, tempat wukuf yang berwukuf padanya oleh orang haji, jamaah haji, itu namanya Arafat. Disebut demikian lokasi dengan Arafat karena manusia ya ta'arafuna biha, saling berkenalan di sana. Kenapa disebut lokasi padang Arafah itu dengan Arafah? Arafah apa artinya? Kenal. Karena jamaah haji kalau di tempat yang lain mereka tidak akan pernah terkumpul. Sa'i mungkin bergiliran, tawaf mungkin bergiliran, tapi kalau di Arafah itu harus serentak. Nah, pada zuhur sampai matahari tenggelam, atau selambat-lambatnya sampai. Jadi karena orang ramai kumpul di sana, tempatnya kecil, apalagi tidak ada lagi ibadah salat zuhur, salat asar, karena sudah di jamaah takdim, maka mereka akan saling kenal mengenal. Lihat di sebelah ada letih, bapaknya lihat, kita kasih air. Nah, yang mana Pak? Mau di Padang sama mana? Cuma lama di Inggris. Oh, baru kenal. Pulang untuk di Arafah saya kenal orang Padang di Inggris. Nah, saya juga dibantu orang demikian. Itu disebutlah Arafah karena media tempat di mana mereka saling kenal di sana. Khair. Mungkin juga ada yang kenal calon menantu, bisa juga kenal calon mertua. Yang asal mulanya ada yang mengatakan Arafah itu karena Nabi Adam jumpa kembali di Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Nah, di sana dibuat tugu pertemuan Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa. Nah, orang-orang yang penuh khurafat dia naik ke Jabal Rahmah tersebut, ditulislah dia nama di tugu itu. Nah, Irfan. Alhamdulillah ya. Kayaknya nanti sampai ke sana nih. Amin. Nah, karena sesuatu yang dikatakan bersih, jadi untung nggak saya sambung siapa. Cuma Irfan saja. Nggak jadi disambung. Nah, berarti ke sana dia masih bujangan, sehingga nggak ada sambungannya. Irfan di tugu Nabi Adam dan Hawa. Li'anna an-nasa, karena manusia ta'rafuna biha, dia adalah nama bagi pada lafaz jama' sama dengan azri'an, maka tidak dijama' lagi. Namanya sudah Arafat, maka tidak lagi dijama'. Sama dengan dulu presiden mana Yasir Arafat, nggak tahu, itu zaman Pak Harto. Berkata Imam Farah, Arafat itu jamak, tidak ada mufradnya. Nah, itu kalimat jamak yang nggak ada mufradnya. Kata-kata manusia nazalna Arafah syabihun bi muwallad. Nah, kami tempatkan Arafah mirip dengan kalimat muwallad. Walaysa bi arabiyyin mahdin. Dia bukan bahasa Arab tulen. Arafat itu bukan bahasa Arab tulen. Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Arafah di sini adalah nama bagi hari ke-9 dari Zulhijjah. Nah, beda Arafah sama Arafat. Kalau Arafah harinya, kalau Arafat tempatnya.
Nah, Al-Hajju Arafah, dia adalah nama bagi hari tanggal 9 dari Zulhijjah. Dia adalah hari wukuf di Arafat. Arafah hari tanggal 9. Tempat wukufnya Arafah bukan? Bukan, Arafat. Walaysa isman lil makan. Arafah yang ada pada hadis itu bukan nama tempat, sebagaimana menjelaskan dengannya oleh Ar-Rawi. Masjidil Haram, Masjidil Haram itu gunung di Muzdalifah. Yakifu alaihi imam, wukuf di atasnya oleh imam, oleh pimpinan. Disebut dengan Masyar karena dia adalah ma'lam, tanda bagi ibadah. Kemudian disifat dengan haram karena kehormatannya. Jadi Masjidil Haram maknanya gunung yang ada di Muzdalifah. Manasik, manasik itu jamak mansak. Dia adalah masdar. Mansak itu masdar mimi, menempati posisi nusuk. Artinya iza qadaitum ibadatikum, apabila kalian telah menunaikan ibadah kalian, allati umirtum biha, yang diperintahkan kalian dengannya pada ibadah haji. Wa in ja'alta jamak mansak, kalau kamu menjadikan manasik itu jamak mansak, bukan masdar mimi tapi isim makan. Mansak allazi huwa adalah tempat ibadah, maka adalah takdirnya adalah fa idza qadaitum a'mala manasikikum. Itu kalau kita artikan mansak itu adalah isim makan. Jadi mansakan boleh diartikan masdar mimi, maknanya adalah nusuk ibadah. Boleh diartikan mansak isim makan. Kalau isim makan takdirnya adalah idza qadaitum a'mala manasikikum, apabila kalian telah menunaikan tugas-tugas di tempat ibadah kalian, maka dia termasuk bab hazbil mudaf. Afadahu, memberikan penerangan akannya oleh Imam Fakhrul Razi. Khalaq artinya nasib, jatah. Sungguh terdahulu mana khalaq pada mana ayat, laisa lahu fil akhirati nasibun, tidak ada baginya di akhirat itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.